Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memilih untuk menaati Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami. Dan juga biarlah melalui perenungan firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Bapak Ibu Saudara, pada masa kini banyak orang Kristen mengatakan bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memberitakan Injil. Alasannya adalah bahwa waktunya tidak tepat atau situasi saat ini tidak kondusif. Adanya tempat ibadah Kristen yang dihancurkan massa serta larangan beribadah bagi umat Kristen di beberapa daerah menjadi alasan mereka untuk mengatakan bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memberitakan Injil. Akan tetapi, bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan bahwa adanya kelompok oposisi terhadap pemberitaan Injil tidak berarti bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk memberitakan Injil. Perlu diingat bahwa umat Kristen perlu memberitakan Injil bukan karena situasi mendukung, tetapi karena Allah menghendaki umatnya memberitakan Injil, dan tindakan memberitakan Injil merupakan respon ketaatan terhadap kehendak Allah. Perhatikan bahwa tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes terhadap orang lumpuh yang meminta-minta di dekat gerbang indah, serta khotbah Rasul Petrus di Serambi Salomo di pasal 3, telah menuai kemarahan para pemimpin agama Yahudi dan membuat rasul-rasul itu ditangkap dan diinterogasi dalam bacaan Alkitab hari ini. Perhatikan kontras antara kedua hal ini. Di satu sisi, tindakan penyembuhan dan pemberitaan Injil telah membuat jumlah anggota jemaat di Yerusalem berkembang pesat dari sekitar 3.000 orang pada hari raya Pentakosta menjadi 5.000 orang. Sebenarnya jumlah sesungguhnya lebih banyak karena yang dihitung hanya jumlah laki-laki dewasa sesuai dengan kebiasaan pada masa itu. Di sisi lain, tindakan penyembuhan dan pemberitaan Injil itu menghasilkan resiko berupa penangkapan dan interogasi. Sekalipun demikian, bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, resiko penangkapan dan interogasi adalah konsekuensi ketaatan mereka terhadap kehendak Allah. Mereka bersedia menanggung resiko apapun demi ketaatan mereka terhadap kehendak Allah. Marilah kita merenungkan respon Rasul Petrus dan Rasul Yohanes saat menghadapi larangan untuk berbicara atau mengajar dalam nama Yesus Kristus. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Apakah Anda telah hidup dalam ketaatan terhadap seluruh kehendak Allah? Apakah Anda berani menanggung resiko yang terjadi bila Anda menaati Allah? Apakah Anda telah menaati kehendak Allah agar Anda menjadi saksi yang setia, memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus?
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang boleh mengingatkan setiap kami untuk senantiasa taat kepada Engkau. Kami mau dipakai menjadi sarana untuk menceritakan kasih Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.